Halo sahabat ngopi, apa kabar? Ini dengan Hari Haji Ramlan. Saya saat ini ada di Cafe Saham. Nah, kalau di Cafe Saham kebetulan ini saya salah satu pemiliknya dari 3 orang. Dan di depan Anda ini adalah kopi unggulan kita. Namanya Kopi Saham. Pasti seru ini ya kalau teman-teman atau sahabat-sahabat mampir sekali-sekali ke Ben Hill di tempatnya Cafe Saham. Dan ini menunya kalau kita teman-teman lihat atau sahabat lihat, ada kafe, ada jus, ada minuman lain dan sedikit makanan kecil ya, tapi ya paling nggak ada 4 jenis. Nah, salah satu kalau lihat namanya teman-teman pasti pernah dengar Bullies. Nah, di sini ada menu Bullies. Mau tahu datang ke sini. Ada juga menu berisnya, ya. Ini nama-namanya ya lumayan, tapi saya pikir menu andalan ini patut dicoba. Ini Kopi Saham dan bersama saya sebenarnya saya sudah ada sahabat saya LBP Lucky Bayu Purnomo dan nggak tahu ini sekarang kemana. Kita tunggu saja ya. Wih, datang juga. Luar biasa, apa kabar? Baik Mas Lucky. Wow, tunjukin gelas kopi. Nah, kan? mantap. Kita ngopi dulu. Ayo tos kita. Ngopi tos. Waduh. Ngopi dulu. Ya. Nah, kopinya kalau lagi pahit ini pasti marketnya lagi ini ya. Oh. Tapi ini kafenya kopi apa? Kopi nikmat. Jadi walaupun pahit, tapi IHSG hari ini hijau. Itu yang membedakan ya. Itu dia. Jadi biarpun warna kopi hitam, yang penting pikiran kita untuk trading harus jernih dan putih. Setuju. Gitu. Setuju, Jadi Mas. ini ngomong-ngomong campuran apa nih? Campurannya seperti kopi kekinian. Jadi ada tentu ramuan rahasianya, ada gula aren Resep seperti rahasia. biasa, ada di sini Rahasia disebut dapur. jam magic ya. Tapi ini saya beberapa kali coba rasanya mantap. Nah ini apa? Selain ini ada, kan ini minuman Ya. atau makanannya apa yang unggul? Makanannya ada kita banyak beberapa ya. Kalau kita lihat di sini ada roti. Emang kita bukan makanan berat. Coba lihat ya. Ada semua. Oke. Kalau mau tinggal kita pesan. ada roti, ada spaghetti, ada croissant, Yang ada ringan-ringan. Oke, teman ngopi nih. Teman-teman ngopi pas banget. Lawannya ngopi. Ya, jadi kalau nyari nasi jangan di sini. Oh iya. Belum ada. Oke. Terus udah gitu apa nih tadi menu beris, menu Bullies tuh apa? Iya, ini kalau menu beres di sini kan kelihatan ya, merah. Berarti kalau merah tahu dong marketnya bagaimana ya. Kalau Bullies ya tentu kita lihat pasti warnanya hijau. Oke. Yes, mantap. Jadi
ide nama menu ini dilihat atau sambil saya kocok ya, karena emang harus diaduk ini. Itu dong. Oh, ini ice coffee saham. Ice coffee saham ini yang membedakan dibanding di tempat lain. Ya kalau ada kopi-kopi lainnya, di sini ada kopi saham karena mengingatkan ketika investor mengalami kerugian, pasti merasa pahit hatinya. Oh ya. Tapi ketika dia untung, pasti rasa kopi apapun serasa manis. Iya. Jadi balik lagi tuh tadi, nama-nama itu diilhami dari konotasi pasar itu. Iya, jadi memang saya beserta sahabat saya Pak Jodeni ya membangun ini, salah satunya konsepnya kami sering nongkrong di berbagai kafe yang dibicarakan saham, yang dibicarakan pasar modal. Nah ini menjadikan kenapa kita tidak buat sendiri. Nah, akhirnya terilhami ini, dan kebetulan kami sudah berjalan di bisnis yang lain oleh Pak Jodeni. Ini kita sama-sama membangun ini. Tujuannya biar masyarakat terutama yang ada di Ben Hill atau di berbagai tempat itu bisa mampir ke sini melihat bukan hanya menikmati kopi saham, karena juga kita ada tempat lainnya. Di lantai 2 kami ada tempat ruangan training. Jadi kalau ada pelatihan ingin tahu pasar modal sejarah segala macam, lantai 2 itu ada tempat training. Oke, terus yang di lantai 3 kami juga ada bekerja sama dengan MNC Securities. Jadi di atas itu MNC Securities, teman-teman yang sudah menikmati kopi bisa belajar saham. Setelah belajar pintar silakan trading di lantai 3. Setelah belajar pintar langsung praktek. Iya, kebanyakan orang tuh berinvestasi saham yang saya lihat bukan berinvestasi. Spekulasi dulu udah rugi segala macam baru, Pak saya rugi semua belajar. Kenapa nggak belajar dulu? Baru iya. Nah, ini kan kesalahan yang jamak hampir dilakukan oleh semua orang ya. Dan akhirnya saya pikir karena saya ngajar ribuan orang sudah, jadi saya pikir udah yuk belajar dulu, walaupun ini masih baru, mau 100.000, 200.000 itu tetap bisa berinvestasi, apalagi yang besar. Jangan buang dana Anda percuma ketika Anda masuk pasar belum tahu ilmunya, belum tahu tekniknya. Seperti masuk rimba raya, ketemu binatang buas yang kita anggap predator, yang kita anggap itu penjahat ya, itu kan macam-macam. Nah, tapi kalau dia sudah tahu, dia punya ilmunya, dia punya senjatanya, dan diharapkan bisa menang dalam pertempuran di pasar modal. Nah, biar saya dipikir nggak kayak orang buta nih, nanti buta-buta beli lagi, buta-buta beli, ya kan? Biar nggak buta-buta beli, nongkrong di kafe saham, bukan di kacamata. Ya kan? Biar nggak kayak orang buta, terus buta-buta beli, nggak tahu apa yang harus dibeli, apa yang harus Tapi saya terus terang masih buta nih Mas. Apa tuh? Terkait ngopi itu sendiri ya. Nah, karena walaupun saya ngopi, Mas Luki ngopi, tapi Mas Luki ini punya program ngopi ya. Sebenarnya manfaatnya apa sih program YouTube channelnya Mas Luki ngopi itu? Oke, jadi ngopi itu sebenarnya saya mikir nih udah sekian lama, apakah itu praktek-praktek melakukan praktek transaksi, kemudian buat buku, udah semua tuh ya, kemudian ngajar, presentasi, terus ya kebetulan sama teman-teman wartawan rutin tuh tiap minggu cetak media elektronik. Nah saya mikir nih, ada nggak nih cara agar satu kegiatan atau satu program itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas gitu ya. Nah misalnya kita ngopi, bahasanya dibuat bahasa ngopi agar mudah dimengerti. Ya, maksudnya ingin mendukung literasi dan inklusi keuangan nih. Tapi walaupun mendukung Mas Luki ya, saya salut ya. Mas Luki jalankan ini sekarang. Tapi 5 tahun, 10 tahun ini jadi mesin investasi Mas Luki. Luar biasa. Saya yakin sahabat-sahabat ngopi, karena ini beda dengan teman-teman yang berjalan di capital market. Mereka masih menggunakan yang konvensional, bagaimana training konvensional, bagaimana mengajar konvensional atau bertransaksi. Tapi ini juga salah satu investasi, karena saya juga punya lembaga pelatihan ya, atau mungkin LSP pasar modal yang saya bangun bersama teman-teman, termasuk jasa advisory yang saya miliki. Itu tidak bisa berkembang tanpa adanya investasi. Investasi yang saya lakukan dulu Mas, saya seperti Mas Luki ada di berbagai media segala macam. Ternyata tanpa terasa ini sudah jadi tools bagi saya untuk investasi. Jadi yang dilakukan Mas Luki luar biasa. Kita dukung ya sahabat-sahabat ngopi ya. Nah jadi ngopi itu keinginannya adalah apa? Tadi
inklusi dan literasi keuangan itu dapat dimiliki oleh siapapun. Iya. Nah, contoh nih, saya ketemu dengan Mas Ajit nih. Kalau dulu kita biasa ketemu, kita meeting ya kan, terus ketemu berdua. Yang dia omongin berdua, yang tahu-tahu juga berdua, padahal itu manfaatnya dapat digunakan untuk orang banyak atau untuk masyarakat luas. Nah, kenapa saya nggak mikir, saya buat aja program atau kegiatan namanya ngopi. Yang saya ajak ngopi itu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, siapa saja orang yang memang memiliki keinginan untuk melihat prospek. Nah, orang yang ingin memiliki pandangan untuk melihat masa depan. Khususnya ekonomi dan investasi. Ya, jadi ini dibuat cukup unik, dibatasi hanya membicarakan ekonomi dan investasi, dan siapapun itu sebenarnya bisa terlibat. Karena apa? Mau tidak mau ekonomi dan investasi menjadi bagian. Apakah nanti kita ngopi dengan pakar hukum misalnya, atau tata lingkungan, atau tata kota, ataupun ahli penerbangan atau siapapun. Nah, mereka juga saling dapat bertukar pikiran. Ini menariknya gini Mas Udi. Tadi bicara prospek, ekonomi dan bisnis. Dua-duanya siapa sih nggak mau lihat kalau ekonomi bagus atau investasi bagus? Tapi bukan hanya yang bagus, ternyata juga mereka melihat yang kira-kira negatif. Misalnya saat ini kasus corona kira-kira menghantui nggak terhadap perekonomian? Pasti di seluruh dunia, termasuk investasi. Nah, bagi saya apa yang dilakukan Mas Luki dalam kondisi ekonomi trend atau sebaliknya lah pada saat downtrend, itu saya pikir semua akan melihat ini luar biasa. Itu dia. Tadi ngomong-ngomong Mas Ajit mengenai coronavirus atau COVID-19, ya kita doakan agar siapa yang terindikasi terinfeksi, kita doakan ya. Kemudian mereka yang disebutkan positif menempuh proses rehabilitasi dan pemulihan. Mudah-mudahan nanti mencapai angka negatif COVID-19 atau coronavirus. Nah, kembali lagi ke ngopi nih. Jadi keinginannya begitu. Jadi bagaimana nih agar satu pertemuan itu nantinya kita bisa berikan manfaat untuk masyarakat luas. Karena saya nulis buku, buat riset, kemudian kita lakukan penelitian dan kajian. Akan lebih baik lagi kalau memang itu juga diungkapkan itu dengan cara yang lebih rileks seperti ini. Masyarakat bisa tahu persis kayak warung ngopi judulnya. Warung ngopi ada kopi ya. Gitu ya kan. Nah, makanya dibuat namanya ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Luar biasa. Balik lagi nih ke Mas Ajit nih. Ini di mana nih? Alamatnya di mana sih nih? Ya, kalau teman-teman di Jakarta tentu udah mengenal daerah yang cukup ramai di tengah kota, namanya Benhil, Bendungan Hilir, disingkat Benhil. Benhil. Nah, itu kebetulan kami dekat dengan namanya Kitamura, ada Okawendo, nah itu kita sebelah. Jadi tempat ini begitu ramai, masyarakatnya begitu padat, dan ini prospek investasi dahsyat sih. Pusat kota. Juara. Nah, yang berikutnya kegiatan di sini berarti F&B nih, bawah coffee shop sama snack. Lantai 2 ruang pelatihan, ruang seminar. Lantai 3 itu ada MNC Security, galeri investasi. Oke. Harapannya apa nih ke depannya? Kenapa sih dinamain Cafe Saham? Saya terinspirasi dari satu daerah ya di Indonesia. Ketika krisis, ketika terjadi tsunami, ya saya sebut aja Aceh, itu kan daerah yang terhempas tsunami, kemudian perekonomiannya sempat mati. Dan pada saat mati banyak tamu datang ke sana. Ketika tamu datang ke sana, ternyata mereka juga menolong, membantu segala macam, kesulitan mencari tempat seperti kafe atau mereka mau ngopi-ngopi di mana. Walaupun ada tapi relatif kecil. Nah, ketika kami ke Aceh, kami lihat jumlah kedai kopi itu banyaknya luar biasa. Perekonomian hidup dahsyat. Nah, saya pikir satu itu, jadi kami ingin masyarakat dengan ngopi ini sama dengan programnya Pak Luki ngopi ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Nah, saya pikir di kedai ini nggak usah bicara yang terlalu tinggi. Bicaranya bagaimana
kita bisa hidup nyaman, enak sambil ngopi. Nggak usah berpikir yang berat-berat. Kalaupun berpikir berat, kalau dengan ngopi itu jadi ringan obrolan, terkesan santai, jadi relax, tidak ada beban yang menjadi ini. Tapi kalau kita di satu ruang meeting, rapat itu kesannya kan kaku. Kelihatannya udah nggak zaman. Dan obrolan miliaran ini bisa di tempat ngopi. Dan ini dilakukan di banyak tempat. Jadi saya pikir kedai kopi seperti kami punya Cafe Saham, terus terang ini ikonnya lebih ke capital market. Kalau mau ngobrol capital market silakan sini, karena orang juga sekarang kan sudah agak gimana ya kalau masuk mall ya, apalagi anak-anak milenial. Parkir di lantai basement sekian, jalan mencari lagi ke lantai 4, lantai 5 baru bisa ngopi, ternyata penuh. Ngomong-ngomong tadi kedai kopi. Di sini bisa bertemunya tuh milioner yang melakukan transaksi melalui kedai kopi. Jadi Warren Buffett tuh. Warren Buffett tuh pernah bilang tuh dalam bukunya, Wall Street adalah suatu tempat yang mempertemukan seorang jutawan dan milioner dengan apa? Dengan seseorang yang menggunakan subway atau bis. Nah, rupanya apa? Dalam cerita tersebut, Wall Street itu mempertemukan mereka yang punya kepakaran di bidang financial market dan milioner yang memang memiliki modal. Nah, justru bertemunya di Wall Street. Dan Wall Street itu mempertemukan artinya apa? Lintas segmen. Ketemunya di situ. Nah, jadi dia tidak akan melihat siapa orang itu, tetapi uang itu rupanya bertemu di Wall Street, dan dia tidak membedakan di latar belakang nih. Padahal apa? Orang yang memiliki kepakaran tersebut rupanya memiliki keahlian dalam bidang yang spesifik. Contohnya bidang keuangan. Nah, itu jadi kurang lebih dalam bukunya itu ada. Jadi Wall Street mempertemukan milioner dengan mereka yang menggunakan subway, gitu. Nah, jadi Cafe Saham mempertemukan milioner, dengan mereka yang memang memiliki kepakaran. Nah, ketemunya di sini gitu. Ya kan gitu. Salah satu itu. Karena memang kita ambil motonya seperti itu. Tapi yang kedua juga mengundang siapapun yang mau hadir ke sini untuk ngopi, nyantai segala macam bisa. Tapi ketika mereka berinvestasi, karena sekarang kan banyak banget investasi bodong ya. Orang bingung. Nah, cuma kalau kita lihat, ketika kita membeli saham, apakah itu investasi bodong? Enggak. Karena ketika kita membeli saham kan membeli prospek. Sama dengan membeli saham, membeli prospek. Perusahaan-perusahaan yang bagus yang punya prospek itulah yang dibeli. Kalau yang tidak bagus ya nggak usah dibeli. Nah, suatu saat model Warren Buffett yang tadinya hanya membeli saham akhirnya punya perusahaan. Kita berharap di sini tempat berkumpulnya orang yang tadinya punya uang belum begitu banyak, karena dia sering berinvestasi. Karena tempat ini juga berharap tempat berkumpulnya para pakar, mentularkan kepada calon-calon investor atau investor. Dan akibatnya tumbuh berkembang bersama. Dan ini harapan kita, makanya ketika ini di launching, ini yang membuka salah satunya adalah tokoh pasar modal, yaitu Pak Lokeng. Dia yang memberikan semangat terhadap berdirinya Cafe Saham. Jadi kami optimis banget bahwa cafe ini bisa dijadikan satu tempat atau sarana untuk berkumpul, berbicara yang positif tentang industri pasar modal. Bicara prospek. Ngomong-ngomong masalah prospek, dalam literasi keuangan dan Journal of Finance itu ternyata prospek itu ada teorinya. Prospek teori namanya. Dikembangkan oleh Daniel Kahneman. Kalau singkat kata itu, prospek itu adalah upaya-upaya menemukan masa depan dengan cara meminimalisir resiko. Jadi begitu juga Cafe Saham nih. Nah, di sini bertemunya orang-orang yang mencari prospek, ya kan. Nah, mudah-mudahan mendapat prospek yang baik untuk para pengunjung sini, Cafe Saham, dan tentu prospek untuk para pengusaha yang ada di Cafe Saham. Amin. Oke. Terima kasih nih Pak Luki yang memiliki channel ngopi. Jangan lupa ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi, dan jangan lupa ngopi di
Cafe Saham. Cafe Saham. Terima kasih Ya. Pak Luki Bayu Purnomo. Ya. Mari kita ngopi. Ngopi dulu. Ngobrol Prospek ekonomi dan dan investasi. investasi.